Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mariana di sini dalam pelajaran ekonomi, belajar ekonomi. Pada KD 4 kita akan belajar tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari ialah mengenai permintaan dan penawaran. Mulai dari pengertian, faktor yang mempengaruhi jenis-jenis permintaan dan penawaran, kemudian hukumnya, fungsi, sampai dengan bentuk grafiknya. Mari kita bahas dari yang pertama mengenai pengertian dari permintaan dan penawaran. Permintaan memiliki arti jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dari berbagai macam tingkat harga. Nah, sebaliknya penawaran memiliki arti jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, barang lain yang terkait. Nah, barang lain yang terkait ini ialah barang substitusi dan komplementer. Ketiga, yakni tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen, bukan? Nah, semakin tinggi tingkat pendapatan, maka tentunya akan semakin meningkatkan permintaan terhadap suatu barang tersebut. 4. Selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. 5. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang. 6. Prediksi konsumen terhadap kondisi di masa depan. Bila kita memperkirakan bahwa harga barang tersebut akan naik di masa depan, inilah yang akan mendorong orang atau konsumen untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Nah, kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga, bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan ini akan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti, substitusi atau komplementer tadi. Kemudian yang kelima, adanya biaya produksi. Nah, biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membeli bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi akan tinggi pula. Akibatnya, produsen akan menawarkan produksinya dalam jumlah yang lebih sedikit. Keenam, kemajuan teknologi. 7. Pajak. 8. Perkiraan harga di masa depan. 9. Kebijakan pemerintah dan situasi politik. Untuk selanjutnya, kita pelajari tentang jenis-jenis permintaan. Berdasarkan jumlah permintaan, ada permintaan individu yang berarti jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, dan yang kedua ada permintaan pasar atau gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Nah, kemudian yang kedua ada permintaan berdasarkan daya belinya yang dibedakan menjadi 3 bagian, yakni ada permintaan efektif yang berarti permintaan ini disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. 2. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tapi belum melakukan pembelian. Dan yang ketiga ada pembelian absolut, yang artinya permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Nah, sebagai contoh, Ani, Uni, dan Ina pergi ke pasar. Di pasar, ia melihat banyak barang yang mereka minati. Ani membawa uang 5.000 dan ingin membeli pita rambut. Ternyata harganya 10.000. Ina membawa uang 20.000 dan membeli bando seharga 5.000. Dan Uni
membawa uang 50.000 tetapi tidak ada yang menarik hatinya. Nah, kira-kira manakah yang termasuk permintaan efektif, potensial, dan absolut? Posisi Ani adalah pembeli dengan permintaan absolut karena permintaannya tidak disertai dengan daya beli. Sementara Ina merupakan pembeli dengan permintaan efektif karena uangnya cukup untuk membeli bando dan dia sudah melakukan pembelian. Dan terakhir ialah Uni menempati posisi permintaan potensial. Sekarang kita beralih ke tabel sebelahnya, yakni jenis-jenis penawaran. Ada jenis penawaran pasar dan penawaran perorangan. Penawaran pasar merupakan jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Sementara penawaran perorangan adalah sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tersebut. Berikutnya, hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan ialah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Artinya, jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan harganya. Ketika harga barang P naik, P meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Seperti ini. Nah, ini berlawanan dengan hukum penawaran. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Bila diilustrasikan, price atau harga barang apabila meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan meningkat pula. Selanjutnya, mengenai fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan ini Q tadi sudah diingatkan bahwa tanya mengenai jumlah barang yang diminta sangat bergantung pada P. Secara matematis, karena tadi berbanding negatif ya, ini negatif, maka pengaruhnya di sini. Fungsinya ialah P sama dengan A min BQ atau PQ sama dengan A min BP. Untuk mencari fungsi dari permintaan ialah P min P1 per P2 min P1, Q min Q1, Q2 min Q1. Nah, sama halnya dengan penawaran, hanya saja pada penawaran ini ialah berbanding positif. Ini. Begitu. Nah, berikut ini kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini sifatnya melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Ini harga ini 1.000, 900, 800, 700. Nah, 1, 2, 3, 4. Sifat dari kurva permintaan ini ialah melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Begini ya. Nah, jadi semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak jumlah yang diminta. Nah, berbeda halnya dengan kurva penawaran. Untuk kurva penawaran, melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah yang akan ditawarkan oleh produsen. Begitu, lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah yang diminta adalah 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Jadi kita masukkan dulu. Kita lihat tadi fungsi permintaan, rumusnya begini. Kita masukkan. Maka ini adalah P1, yang ini Q1, yang ini P2, yang ini Q2. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus.
Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, sekarang P 60, P2 40 min 60 sama dengan Q, kuantitasnya Q min Q1-nya berapa nih? 20 per Q2-nya 30 min 20. Nah, maka kita masukkan, bisa nih, mau P di sebelah kiri atau Q yang sebelah kiri. Tinggal kita masukkan. Ini dikurang ini berapa? 10, betul. 10 dalam kurung P min 60 sama dengan ini min 20 dalam kurung Q min 20. Ini ya. Kita operasikan 10P sama dengan min 600 sama dengan min 20Q plus 400. Nah, maka 10P sama dengan min 20Q ditambah 400 ditambah, ini pindah ruas jadi positif menjadi 600. Maka P, kita masih 10P lagi, sama dengan min 20Q ditambah 1000. Nah, kita naik ke sini ya. P sama dengan min 20Q ditambah 1000 dibagi, ini dibagi 10 ya. 10 kita coret ini kita coret, maka P sama dengan min 2Q plus 100. Inilah fungsi dari permintaan. Kalau misalnya yang ditanya Q-nya berapa? Kita pindah ruas saja nih. Q sama dengan atau min 2Q sama dengan P min 100. Q sama dengan, sama dibagi 2 ya, min setengah P plus 50. Begitu, kita lanjut ke soal 1 permintaan. Silakan anak-anak untuk mencoba menjawab dan akan kita bahas bersama-sama pada saat kelas virtual atau kelas luring nanti ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, contoh soal penawaran. Rumusnya masih sama seperti soal permintaan tadi ya. Rumusnya ialah P min P1 per P2 min P1. Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini P1, Q1, P2, Q2. Kita operasikan P min P1 60 per P2 80 min 60 sama dengan Q min Q1-nya berapa? 20 per Q2-nya berapa? Q2-nya adalah 30 min 20. Nah, maka ini dikurang nih. Ini dikurang, jadi dapatlah 10 dalam kurung P min 60. Kemudian yang ini diselisihkan 20 dalam kurung Q min 20. Tinggal kita operasikan 10P min 600, 20Q, 20 dikali min 20 sama dengan min 400. Maka hasilnya 10P sama dengan 20Q dikurang 400, kemudian ini pindah posisi ditambah 600. Maka 10P sama dengan 20Q, min atau plus nih? Plus 200. Maka P sama dengan, berapa P-nya? Sama-sama dibagi 10.
Kita coret nih, biar hilang 10-nya, ini berarti dicoret 1, dicoret 1. Maka tersisa 2Q plus 20. Ini fungsi P. Atau, kalau Q pindah ruas berarti 2Q sama dengan P-nya posisinya di sini, 2Q min 20. Q sama dengan setengah P, 20 dibagi 2 sama dengan min 10. Begitu ya, diminta gambarkan kurvanya. Ini kita gambarkan kurvanya di sebelah sini. Oke. Nah, ini P dan ini Q. P itu price, sementara Q itu quantity. Untuk price, kita lihat fungsi P tadi, memotong sumbu P, maka jika Q 0, kita masukkan rumusnya nih, P sama dengan 2Q ditambah 20, dan Q-nya adalah 0 ya. P, jika Q-nya 0, maka 2 dikali 0 ditambah 20. Maka P sama dengan 20. Nah, jika Q-nya 0, P-nya adalah 20. Di sini bisa 20. Memotong sumbu Q. P-nya sama dengan 0. Maka Q sama dengan setengah P min 10. Jika P-nya 0, maka Q sama dengan min 10. Di sini Q min 10. Kemudian kita gambarkan sumbunya. Kita kasih titik-titik di sini. Terus lurus ya. Nah, begitu. Q sama dengan min 10 plus setengah P. Dari mana ini? Dari sini. Selanjutnya, soal kedua, anak-anak diminta untuk menentukan persamaan fungsi penawaran. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya mengenai keseimbangan pasar, elastisitas, dan pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.